Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di sini, dan kita akan berdiskusi tentang perlindungan konsumen. Mengapa penting perlindungan konsumen? Karena banyak konsumen yang dirugikan dalam proses transaksi jual beli, dalam kegiatan ekonomi. Konsumen selalu dirugikan, sedangkan produsen selalu diuntungkan, pengusaha selalu diuntungkan. Nah, maka perlu adanya perlindungan konsumen. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu diatur semua tentang perlindungan konsumen. Ya. Namun rancangan sekarang ini adalah untuk merevisi undang-undang tersebut karena masih banyak kekurangan-kekurangannya, masih belum sempurna. Jadi rancangan undang-undang perlindungan konsumen masuk program legislasi nasional Prolegnas tahun 2023. Kenapa demikian? Karena untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya, tentang perlindungan konsumen. Ya. Sekarang dengan banyak teknologi dan banyak kejadian-kejadian ya, yang menjadikan konsumen itu rugi, maka perlu adanya suatu perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu masuk dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Ya, jadi masalah keuangan itu sudah diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi masalah keuangan, transaksi keuangan itu sudah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. RUU ini akan merevisi undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kenapa demikian? Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu hanya mengatur perlindungan konsumen saja. Ya. Sementara pelaku usaha tidak ada perlindungannya. Maka dalam undang-undang ini, di samping perlindungan konsumen juga perlindungan kepada pelaku usaha. Nah, sehingga kedua-duanya seimbang. Ya. Tantangan dan nilai tambah untuk pelaku usaha menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan jadi konsumen akhir. Ya. Itu yang dimaksud dengan konsumen, ya, pengguna terakhir yang tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Kemudian dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang per orang yang menggunakan barang atau memanfaatkan jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lainnya, dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam memproduksi barang dan atau menghasilkan jasa orang lain. Maka pengertian-pengertian tersebut disempurnakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekarang ini, ya, lebih luas lagi. Yaitu bisa orang per orang, ya, yang menggunakan barang dan jasa,
untuk kepentingan diri sendiri, keluarga juga. Itu kan konsumen keluarga. Orang lain yang bukan keluarga, makhluk hidup lain selain manusia, hewan-hewan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali, tidak boleh diperdagangkan kembali, atau tidak menjadi unsur dalam memproduksi barang dan atau menghasilkan jasa lain. Pokoknya dipakai aja oleh kita, keluarga kita, orang lain, atau makhluk hidup yang lain yang menghasilkan jasa lain terus diperdagangkan. Nah, itu yang tidak boleh. Pokoknya dipakai oleh konsumen terakhir. Nah, peraturan otoritas jasa keuangan ini mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Jadi yang mengatur jasa keuangan sekarang sudah ada peraturannya, yaitu otoritas jasa keuangan. Di antaranya apa? Batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Cakupan pelaku usaha jasa keuangan, PUJK, nah ini diatur dalam undang-undang ini. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen, perilaku dasar PUJK, ya, pelaku usaha jasa keuangan. Tahapan kegiatan PUJK, infrastruktur perlindungan konsumen dan masyarakat. Ini diatur. Hak dan kewajiban calon konsumen diatur dalam undang-undang ini. Penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh OJK. Ini sudah diatur. Pembelian barang dan jasa, ya, itu lalu diawasi oleh undang-undang ini. Lalu bila konsumen ini dirugikan, ada pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK, ya, untuk melindungi kita, konsumen, masyarakat, orangan, ya, keluarga, dan sebagainya. Termasuk pengawasan perilaku PUJK oleh OJK. Nah, ini sudah diatur oleh undang-undang ini. Termasuk pembinaan. Ini pembinaan ini dilakukan oleh OJK. Pengenaan sanksi dan pengajuan keberatan. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang yang baru ini ada 5 poin perubahan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Jadi 5 poin perubahan, yang lain masih tetap. Kenapa demikian? Untuk menyempurnakan, karena sekarang banyak IT, banyak teknologi, ya, banyak berbagai macam, ya, kan, kegiatan yang modern, sehingga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, 5 poin perubahan tersebut dalam RUU Perlindungan Konsumen, pertama adalah perubahan pada definisi konsumen. Juga perubahan dalam definisi pelaku usaha. Perubahan dalam penegasan kewajiban konsumen. Perubahan dalam ketentuan pencantuman klausula baku. Dan perubahan tanggung jawab pelaku usaha. Ya, definisinya berubah sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi. Di era teknologi sekarang ini, maka definisi disempurnakan kembali. Dalam definisi pelaku usaha tersebut kemudian terbagi dalam 2 pengertian, yaitu pelaku usaha barang sendiri definisinya, dan penyedia jasa juga sendiri definisinya. Pelaku usaha barang merupakan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan oleh dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan di luar jaringan maupun dalam jaringan dalam wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian dan penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertujuan memproduksi, mengimpor, dan atau memperdagangkan barang. Nah, semakin luas definisinya tersebut. Yang kedua, untuk penyedia jasa diartikan sebagai orang per orang, ya, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di luar jaringan maupun dalam jaringan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan layanan yang bertujuan menghasilkan dan atau memberikan jasa. Penyedia jasa ini juga dibedakan atas penyedia jasa komersial untuk tujuan mencari laba oleh penyedia jasa profesional untuk mencari nafkah, untuk berbisnis, dari keuntungan. Yang ketiga, mengenai penegasan kewajiban konsumen, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 hal ini tidak pernah diatur. Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, ini diatur sehingga lebih sempurna lagi. Penegasan kewajiban konsumen tersebut mengatur bila konsumen tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, konsumen kehilangan hak memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Jadi hilang, ya, kalau tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen. Maka konsumen harus menjalankan kewajibannya sebagai konsumen. Sebagaimana pelaku usaha juga menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha. Yang keempat, dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dicantumkan klausula baku, yang mana perjanjian klausula baku dapat menimbulkan sengketa atau kerugian bagi konsumen yang hanya menerima saja jika terjadi sengketa yang timbul dalam hukum perjanjian, tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikat baik antara kedua belah pihak. Perjanjian baku untuk setiap bidang usaha akan diatur modelnya dan ditetapkan oleh Menteri serta diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Sedangkan yang kelima, perubahan penting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam tanggung jawab, ya, tanggung jawab pelaku usaha yang terlihat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tanggung jawab pelaku usaha tertuang dalam pasal 39 ayat 2 RUU Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian akibat konsumen produk cacat yang dihasilkan oleh pelaku usaha tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Nah, ini 5 poin penting dalam RUU Perlindungan Konsumen. Nah, sehingga lengkap, ya, dalam RUU tersebut perlindungan konsumen ada, perlindungan pelaku usaha juga ada, sehingga semakin lengkap menyempurnakan. Karena perkembangan akhir-akhir ini banyak transaksi dengan menggunakan IT, teknologi. Nah, maka tentu saja RUU tersebut akan berubah, disempurnakan, hingga diharapkan pelaku usaha juga dilindungi dan konsumen juga dilindungi. Saya kira itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.